Pada pertengahan tahun 2021, kripto sempat mengalami kehebohan mengenai peretasan Poly Network yang menjadi peretasan dengan kerugian terbesar dalam sejarah kripto. Namun beberapa minggu sebelumnya ada kabar mengenai salah satu game NFT yang dieksploitasi oleh hacker. Kabar ini menggeser peringkat peretasan dengan kerugian terbesar yang sebelumnya udah dialami sama Poly Network. Karena kejadian itu, developer mengalami kerugian sebesar Halo Trivers, welcome back to Tips YouTube channel. Semoga kamu sehat selalu ya. Gimana nih, sudahkah kamu cuan hari ini? Berita kali ini sempat heboh karena menjadi salah satu yang terbesar di sejarah kripto. Pada akhir Maret kemarin terjadi peretasan atau hacking terhadap aksi Infinity lewat Ronin Bridge-nya sebesar $600 juta dalam bentuk Ethereum hilang. Kalau dirupiahkan, $600 juta tadi bisa mencapai hampir 9 triliun rupiah. Besar banget ya Trivers. Karena hal itu sampai saat ini Ronin Bridge lagi diberhentikan buat dilakuin perbaikan. Sky Mavis sebagai perusahaan developer juga udah menghubungi pihak berwenang buat menyelesaikan masalah ini. Kok bisa ya sebesar Sky Mavis bisa kecolongan? Gini kronologinya ya Trivers. Jadi peretasan itu terjadi karena adanya pencurian salah satu validator key di beberapa validator di Ronin Network, di mana Ronin Network bergerak pakai 9 validator. Buat mengkonfirmasi sebuah transaksi diperlukan minimal 5 validator, dan ternyata hacker tadi udah ngedapetin akses dari 4 validator Ronin lainnya. Jadi hacker tadi bisa melakukan withdraw dari Ronin Bridge ke wallet pribadinya. Karena hal itu, untuk menjaga keamanan yang lebih, syarat untuk konfirmasi transaksi diperlukan minimal 8 validator, yang sebelumnya cuma 5 validator. Tapi buat para user nggak perlu khawatir, Ronin memastikan kalau dana dalam bentuk AXS, RON, dan SLP masih aman, dan memastikan dana yang hilang bakal dikembalikan. Kita berlanjut ke berita mengenai negara-negara nih Trivers. Siap-siap buat kalian karena negara kita tercinta yaitu Indonesia udah mengkonfirmasi kalau transaksi kripto bakalan dikenai pajak. Kenapa begitu? Karena aset kripto merupakan komoditas yang sama seperti saham. Karena meningkatnya minat orang Indonesia mengenai aset digital selama COVID, menurut data dari Bapepti, total transaksi aset kripto di tahun 2021 kemarin mencapai 860 triliun rupiah, naik lebih dari 10 kali lipat dari tahun 2020. Orang Indonesia emang udah diizinkan menggunakan kripto untuk ditransaksikan sebagai komoditas, tapi masih melarang untuk memakainya sebagai alat pembayaran. Pajak pertambahan nilai yang diberikan untuk kripto hanya pajak penghasilan atas keuntungan modal sebesar 0,1% dari total nilai transaksi. Berita selanjutnya datang dari proyek Metaverse yang lagi dikerjakan sama Shiba Inu. Dilihat dari blog shibaswap.com, pada tanggal 30 Maret kemarin Shiba Inu mengungkapin proyek mereka, di mana proyek yang rencananya tersedia 100.000 plot tanah di Shiba Metaverse. Kayak yang aku udah bilang di video sebelumnya mengenai Shiba Metaverse, buat berpartisipasi di acara penawaran, kalian harus mengunci token list di dalam NFT Shiboshi. Menurut tim SHIB, pembeli plot tanah nantinya berpeluang mendapatkan passive income, hadiah, serta beberapa hak istimewa yang akan diungkapkan nantinya. Plot tanah bakal dibuka secara bertahap nih Trivers. Untuk perkenalan akan dibuka sebanyak 36.431 plot yang memiliki 4 tingkatan. Ada Silver 4, kemudian Gold Tail, Platinum Paw, dan Diamond Teeth. Dari berita itu bisa dilihat kenaikan Shiba Inu dalam kurun waktu 7 hari terakhir mengalami peningkatan sebanyak 15%. Menurut kalian, kira-kira harga Shiba Inu bisa tembus di harga berapa nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Berita selanjutnya mengenai perdebatan masa depan Bitcoin menurut para analis Trivers. Kalian boleh juga loh sharing analisis kalian di kolom komentar mengenai Bitcoin selama setahun ke depan. Kira-kira bakal menjadi berapa ya harga Bitcoin? Setelah adanya kenaikan Bitcoin yang sempat menyentuh harga $47.500, kemudian nggak bisa menyentuh resist dan harganya jatuh ke $45.500. Dari situ beberapa analis mulai melakukan perdebatan.
Ada yang berpandangan kalau Bitcoin akan mencari support yang lebih rendah antara 42.000 sampai 45.000 dolar. Kemudian ada juga yang beranggapan kalau sideways memang perlu agar waktunya altcoin yang naik menjadi gila-gilaan. Beberapa pendapat tadi murni dari analisis para pakar ya. Jadi kalian jangan langsung percaya gitu aja. Kalian juga harus punya analisa kalian sendiri biar nggak FOMO dan menyesal nantinya. Kalian siap-siap ya, kalau dilihat dari kedua pendapat para pakar bisa dibilang saat ini Bitcoin juga mengalami kenaikan dari sebelumnya yang turun di angka supportnya 39k pada tanggal 6 Maret kemarin. Naik turunnya Bitcoin sampai saat ini juga dipengaruhi sama regulasi dan juga berita mengenai perang Ukraina dan Rusia. Jika sentimen nanti berlanjut positif terus, kemungkinan harga dari Bitcoin akan membaik di kuartal 2 tahun ini. Dan dari situ bisa kita lihat nanti akan mendorong harga altcoin lainnya seperti analisis para pakar. Terlihat dari beberapa altcoin seperti Ethereum dan juga Cardano yang sempat mengalami kenaikan sekitar 6% dalam seminggu kemarin. Jadi kayaknya sesuai ya sama video aku sebelumnya yang ngebahas mengenai katalis fund-nya Cardano. Gimana Travers mengenai berita yang aku jelasin tadi? Bagian mana yang menurut kalian paling menarik? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa buat share kode referral kalian ke teman kalian yang mau trading di Thrift ya kalian bisa mainin spin and win bareng dan menangin jackpot senilai 0,1 Ethereum. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton. Stay safe Travers. Saya pakai Thrift.